Pak Kodari tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal. Aku minta biar saya bisa tiap malam saya lihat-lihat ya kan. Prabowo baper lagi. Seorang Prabowo ini teriak-teriak ya kan di dalam pidatonya, suruh ngumpulin konten kreator VT-VT-nya tentang MBG. Kenapa Pak Prabowo? Kenapa mau diculik? Mau diculik mereka? Nggak ngerti juga tujuannya apa mengumpulkan video seperti itu dan dilihat setiap malam. Saya rasa ya mungkin akan lebih baik kalau yang dikumpulkan ini Pak, video-video anak-anak yang keracunan, MBG yang nggak bergizi, yang ada belatungnya, roti yang busuk, anak-anak yang ditabrak supir MBG. Karena itu jauh lebih bermanfaat sih, supaya bisa jadi evaluasi gitu Pak. Kalau memang kamu tidak ada maksud mau menculik atau mau apa, kumpulin itu video-video yang keracunan. Itu lebih penting daripada orang yang ngeritik. Orang yang keracunan itu loh, harusnya program Anda ini bermasalah, harusnya diperbaiki kalau memang mau diteruskan. Tapi kalau nggak diteruskan, ya udah ganti dengan program pendidikan gratis, dengan kesehatan. Aduh, baper lagi, mau nyulik. Jangan takut nih para konten kreator, kalau mau diculik, ya udah, ayo bikin di share. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, ya kan, di share ke sosial media. Ini berbahaya orang-orang model kayak gini. Dikritik baper. Itu di pemikiran saya. Kalau soal penculikan, itu di pemikiran saya. Karena track recordnya Prabowo, tahu sendiri 98, itu di pemikiran saya. Salam waras. Salam logika. Guys, kalian pasti inget dong Kodari. Itu loh si Raja Survei yang terkenal dengan 58%-nya. Mulai dari pencalonan sampai selesai pemilu, hasilnya tetap 58%. Konsisten kan? Nah, sekarang Kodari punya tugas baru dari Presiden Prabowo. Kodari disuruh mengumpulkan semua cuplikan-cuplikan video yang mengkritik atau menghina program MBG. Katanya Pak Prabowo akan melihat video-video tersebut sebelum tidur. Hebat ya Presiden kita. Kalau saya tidak akan menghina program MBG Pak, tapi saya akan mengkritik ya. Begini loh Pak Presiden, MBG itu tidak menyentuh akar permasalahan. Masalah utama keluarga miskin itu Pak, pendapatan. Jika orang tua punya pendapatan atau penghasilan yang layak, mereka bisa memberi makan anak-anaknya Pak, tanpa harus mengandalkan bantuan dari negara. Begitu Pak kritik saya tentang MBG. Presiden meminta kepada Kepala Staf Presiden untuk mengumpulkan video-video kritik tentang MBG agar Presiden senantiasa selalu menonton. Presiden rasanya kayak ngeledek gitu, bahwa MBG ini proyek besar dan akan sukses. Saya setuju pada perintah Presiden itu. Kepala Staf Presiden harus kumpulin tuh semua video siswa yang keracunan, video menu 8.000, 7.000 yang dikasih makan siswa terus diklaim sebagai sebuah proyek yang maha besar, yang luar biasa ya. Videoin tuh, kasih makan tempe, kasih makan tahu pada rakyat Indonesia yang kemudian itu dianggap sebagai pemenuhan gizi, itu dianggap sebagai pencerdasan anak bangsa, itu dianggap sebagai sesuatu yang akan menjadi pemicu Indonesia ini maju, Indonesia bangkit. Kumpulin semua Pak,
unjukin tuh ke presiden biar presiden nonton, supaya presiden sadar bahwa proyek itu mudaratnya lebih besar, ya, manfaat yang diberikan pada pihak-pihak yang mengelola itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rakyat. Biar presiden sadari bahwa proyek ini hanya proyek yang ujungnya korupsi berjamaah dan menguntungkan orang-orang sekitar presiden. MBG gagal. Kumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal. Kasian banget ya, sedang mulai ngomong dengan diri sendiri, self talk karena udah mulai ragu ya. Tolong kumpulin ya semua video-video itu yang ngejek-ngejek saya, terutama profesor-profesor itu ya. Mereka orang pintar. Kenapa bilang program ini makan belatung gratis ini bakal hancur? Kita buktikan. Tolong kumpulin semua video-video, nanti saya mau nonton ya. Saya akan buktikan. Nah, ini self talk ini adalah sifat kanak-kanakan yang ingin berusaha membela diri. Kalau psikologi seperti ini nih. Dia ragu, waduh ini benar atau enggak ya. Jadi sedang menyelamatkan diri, ingin membuktikan bahwa ini tidak bakal gagal. Padahal dari segi matematika kita sudah gagal. Dan ini mengantar kita ke resesi yang luar biasa. Ngomong sama ekonom, ngomong sama pakar-pakar dan juga profesor. Ini akan mengantar kita kepada resesi yang luar biasa, dahsyat banget. Tapi ya sudah kepalang masuk. Dan sekali lagi kita bakal mati. Gue siap mati bagi bangsa. Yang kita perlu adalah orang yang berani hidup demi bangsa. Kalau mati mah gampang, kelar perkara. Ini bagaimana caranya sekarang ini kita ini keluar dari makan belatung gratis ini. Mau gak mau, kalau kita uang itu dikasih tunai ke setiap keluarga, meskipun resikonya dipakai bapaknya untuk ngerokok, atau ibunya duitnya untuk arisan, setidaknya ekonomi berputar secara masif. Jangan kasih makan belatung ini, tentu yang rugi pejabat semua. Apalagi Ahok aja, Ahok mau ditawarin, mau nggak kok? Ada VT-nya itu, Ahok mau ditawarin, mau nggak dapur MBG? Saya kasih berapa ribu dapur, Ahok tolak. Ya, jadi memang ini program untuk pejabat, nggak mungkin Ahok dideketin. Katanya ini program untuk kantin-kantin. Mana? Ini program untuk pejabat sekelas Ahok. Karena duitnya udah banyak, aksesnya banyak. Lebih cepat kalau dengan Ahok itu buka dapur, lebih cepat. Karena punya kekuatan, tapi Ahok udah keburu menghina ini MBG, artinya dia itu tolak. Mungkin mau juga sih kali ya, kalau dia sebelumnya nggak menghina MBG. Jadi malu juga. Jadi ini program harusnya dikasih uang tunai ke keluarga dan ekonomi bakal naik dan bagus. Karena mereka akan mulai belanja dengan uang 300.000 sebulan ya. Ya, sekitar segitulah. Dengan 15.000 rupiah yang tidak bakal dapat lagi pejabat dan semua babu-babu itu, pegawai negeri babu-babu 1 juta itu dirumahkan. Tapi ini ekonomi rakyat tengah berputar. Namun resikonya uang itu nggak dipakai untuk beli makan, tapi untuk beli rokok, judol, atau untuk ibu-ibu arisan. Itu resiko. Nggak ada hal yang lain. Kalau mau menyelamatkan 1,3 triliun sehari uang cash ke rakyat, ekonomi putar luar biasa. Naik ekonominya secara otomatis karena mereka akan belanja. Setidaknya uang korupsi ini dipakai untuk belanja keluarga. Masih mending daripada dipakai lolo pada. Kumpulin tuh video, kita buktikan bakal hancur. Yang ngomong profesor, pakar, dokter-dokter, juga yang ngomong di anggota dewan, yang katanya makanan ini akan membuahkan kanker dan diabetes kepada anak-anak. Dan akan membuat jebol anggaran dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Selamat hancur. Ya, itu kan yang dicari sendiri. Oh ya, sekali lagi ya. Kita tidak dipilih karena rakyat. Kita dipilih oleh Mahkamah Konstitusi. Ya.